Masih di sekitar Pasar Kliwon tadi, kini kita berada di sebuah gang sempit yang dulu dinamakan Gang Jangkrik. Karena di tempat inilah dulu pasar jangkrik paling ramai di kota Mojokerto. Orang-orang, puluhan orang berjualan jangkrik berikut makanannya, sehingga melibatkan ratusan orang dahulu kala terlibat di tempat ini. Pada awal abad ke-20 hingga tahun 60-an akhir, bahkan hingga awal 70-an, gang ini hidup dari perniagaan jangkrik. Bangunan-bangunan baru ini dibangun setelah zaman sekitar tahun 50-an. Pemandangan sekitar tahun 1950-an sungguh berbeda dengan keadaan zaman sekarang. Atau bisa kita balik, pemandangan kini sungguh berbeda dengan pemandangan tahun 1950-an. Pasar yang di depan sana merajah hingga daerah ini. Daerah ini merupakan bagian dari pasar besar yang dulu dinamakan Pasar Kliwon. Sebelum adanya bangunan-bangunan baru ini, bangunan-bangunan kuno banyak berdiri di sekitar sini, yang umumnya berasal dari pertengahan abad ke-18 hingga abad ke-19 awal. Zaman berganti, daerah ini kemudian mengalami perombakan secara besar-besaran. Pasar jangkrik yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Jangkrik pun tinggal kenangan. Hewan kecil tersebut bukan lagi merupakan barang hiburan, bukan lagi merupakan barang kebutuhan untuk menghibur diri seperti pada awal abad ke-20 hingga tahun 1960-an. Para hewan kecil tersebut sekarang banyak yang bebas di alam liar atau di sela-sela rumah penduduk. Orang sekarang telah berganti hiburan dengan macam-macam barang elektronik. Jangkrik adalah tinggal masa lampau, akan tetapi kenangan atasnya masih tetap bisa kita bayangkan bahwa tempat ini dulu adalah suatu tempat yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan bangunan kuno yang sekarang sudah tiada lagi. Bangunan-bangunan kuno tersebut hanya tinggal beberapa seperti yang kita lihat di depan sana tadi dan berada di sekitar sini. Pasar jangkrik membawa kenang-kenangan kita atas kemilaunya kota Mojokerto sejak sebenarnya pertengahan abad ke-18, di mana semua orang pada masa itu masih hidup di bawah telapak kaki penjajah, masih hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan itulah yang masih tetap kita ingat, bahwa sebenarnya lah bangsa ini dibangun dari kesederhanaan. Bangsa ini dibangun dari kepapaan masyarakatnya. Namun demikian, kini kita telah menghadapi dunia yang jauh lebih modern, dunia yang penuh dengan banyak tantangan, tidak seperti dulu lagi. Gang jangkrik, pasar jangkrik yang ada di sini sekarang hanyalah merupakan kenangan, dan tak ada orang yang tahu atau bahkan peduli bahwa disinilah dulu pasar dimulai, denyut-denyut ekonomi rakyat dimulai, degup-degup ekonomi yang kemudian membawa Mojokerto menjadi kota yang modern berawal dari tempat-tempat semacam ini. Di antaranya Gang Jangkrik yang dijadikan orang dulu sebagai pasar jangkrik. Menelusuri Pasar Kliwon tadi, pasar jangkrik sejauh beberapa ratus meter ke dalam gang di Mentian, kita berjumpa dengan rumah-rumah lama bangunan abad ke-18. Di sela bangunan-bangunan baru yang didirikan pada tahun-tahun sekitar 50-an sampai 90-an, bahkan pada tahun 2000-an. Rumah-rumah tadi, bangunan-bangunan lama tadi menandakan sepastinya bahwa pada zaman dahulu banyak terdapat orang-orang yang cukup berada untuk membangun, di tengah-tengah masyarakat.
Bukan hanya Belanda yang berada pada saat itu, tetapi bangsa penduduk yang ada di Indonesia pun, bangsa yang terjajah ini pun, bangsa yang mampu membangun ekonominya sendiri dan menempatkan dirinya dalam strata sosial yang cukup tinggi di tengah-tengah masyarakat zaman itu. Salah satu bangunan lama yang berasal dari abad ke-18 dan kini masih bertahan adalah bangunan yang terdapat di belakang saya. Ornamen-ornamen yang di atas sana, ini adalah ornamen-ornamen yang tak akan pernah kita temukan pada abad ke-20. Ornamen-ornamen tersebut berasal dari abad ke-19 dan ornamen-ornamen semacam ini hingga kini sudah tidak menarik lagi untuk digunakan atau ditempelkan pada sebuah bangunan modern. Akan tetapi menjadi sangat menarik ketika dia masih tertempel di bangunan-bangunan lama. Juga menandakan, mencirikan pada zaman itu, pada zaman abad yang lalu, abad ke-19 misalnya, selera seni bangun cukup tinggi. Ekspresi tentang keindahan tetap tersalurkan lewat bangunan-bangunan semacam ini. Kita masih bisa melihat rumah semacam ini bukan didirikan oleh rakyat jelata yang pastinya dibangun oleh orang-orang yang cukup berada. Yang apabila kita amati dengan jernih bahwa bangunan-bangunan semacam ini memenuhi syarat-syarat sebuah bangunan. Entah kenapa bangunan semacam ini masih kokoh berdiri, sementara kita bisa melihat bangunan-bangunan di zaman kini hanya beberapa tahun saja telah menjadi keropos dan akhirnya bahkan tak jarang diantaranya menjadi ambruk. Akan tetapi ini adalah satu contoh yang bisa kita lihat bahwa dari abad ke-19 pun bangsa kita telah mampu membangun bangunan-bangunan yang cukup representatif. Kita masih menjumpai beberapa rumah lama atau gedung yang dibangun pada awal abad ke-20, sekitar 1910-an. Gedung-gedung semacam ini masih bertahan hingga kini dan masih tetap menunjukkan kekokohannya kepada orang-orang di masa kini. Entah apa sebabnya, mungkin pada zaman dahulu orang membangun jauh lebih sempurna bahan-bahannya, atau mungkin dengan kesungguhan hatinya yang lebih ikhlas daripada seperti zaman kini. Seperti rumah keluarga Bapak Haji Muhammad Yusuf Dahlan almarhum yang terlihat di belakang saya. Ini rumah ini masih tetap mencirikan bangunan di awal abad ke-20, tepatnya di sekitar tahun 1910 atau 1911-an. Nah, bangunan semacam inilah menunjukkan bahwa pada zaman dahulu geliat ekonomi, geliat pembangunan bangkit di masyarakat lapisan bawah. Bukan hanya menikmati penderitaan, merasakan penderitaan di bawah telapak kaki penjajahan, kolonialisme, akan tetapi merasakan juga keindahan kehidupan. Dibuktikan lagi seperti saya katakan tadi dengan bangunan-bangunan semacam ini. Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, kita ingat perjuangan bangsa kita di awal kemerdekaan, kita ingat perjuangan bangsa kita di awal-awal pendudukan Belanda, mulai tahun 1628 saat Sultan Agung menyerang Batavia, sampai kemudian tahun 1875 di saat Perang Aceh, dan kemudian perang-perang kemerdekaan hingga sirnanya kolonialisme pada tanggal 8 Februari tahun 1942 ditambah Jepang, dan kemudian datanglah hari bersejarah bagi bangsa ini yang menandai lahirnya bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Kita ingat sejarah bukan untuk melanggengkan penderitaan, bukan untuk melanggengkan kepahitan, bukan untuk melanggengkan kelemahan bangsa ini yang sampai diinjak-injak bangsa asing.
tapi untuk melanggengkan suatu perjuangan bangsa, suatu perjalanan hidup bangsa, suatu jati diri bangsa. Bangsa yang memiliki jati diri, ini yang akan kita langgengkan, akan kita ingat untuk membangun paradigma budaya di masa kini. Sobat budaya, di Gang 2 Mentian kita dapat melihat lagi sebuah bangunan yang berasal dari tahun 1890-an. Bangunan ini mencirikan suatu bangunan yang dimiliki oleh Belanda dan pemiliknya adalah seorang Belanda. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Kampung Mentian ini telah berdiri pada akhir abad ke-19 dan merupakan kampung yang padat oleh penduduk. Rumah-rumah semacam ini dibangun tidak satu, tidak hanya ini rumah yang bentuknya seperti ini. Ini adalah satu dari banyak rumah yang demikian bentuknya yang tersisa di Kampung Mentian. Mentian adalah kampung lama, kampung yang dihuni oleh berbagai macam suku pada masa lampau, dan keberagaman di Mentian hingga kini masih tetap bisa kita lihat. Dan rumah ini adalah salah satu monumen masa lampau yang sebetulnya tetap harus kita lestarikan. Sayang kini keadaannya telah demikian rupa bentuknya tanpa terawat, namun dalam keadaan tanpa terawat tadi kita masih bisa melihat keindahan-keindahannya di masa lampau. Sobat budaya, hingga di sini perjumpaan kita dalam episode ini, dan sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.